warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita insyaallah pada sore hari ini mengkaji, membahas tentang panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Karena kita hidup di akhir zaman dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kepada kita petuah-petuah, ya, wabil khusus untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dan ini kita sangat butuh sekali, ya, dengan petuah-petuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di akhir zaman itu Nabi mengabarkan akan banyaknya fitnah yang luar biasa dahsyat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, demikian pula An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha." Sesungguhnya umat Islam ini, kata Rasulullah, dijadikan keselamatannya itu di generasi pertamanya, dan kelak nanti generasi akhirnya itu akan diberikan bala. Wa umur tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ternyata umat Islam ini generasi akhirnya akan ditimpa apa? Bala dan perkara-perkara yang mungkar. Ya. Yeah. Apa yang dimaksud dengan bala perkara dan perkara-perkara yang mungkar? Artinya kemaksiatan, kebid'ahan, perselisihan, berbagai munculnya perkara-perkara yang aneh, banyaknya orang-orang bodoh berbicara tanpa ilmu. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, "Inna satakunu sinuna khadi'ah." Akan muncul tahun-tahun yang menipu, kata Rasulullah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang dusta dianggap jujur. Orang yang jujur dianggap apa? Dusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang pengkhianat diberikan amanah. Orang yang amanah malah tidak diberikan, malah dianggap pengkhianat. Wa tamtiqu ruwaibidah, dan akan muncul para ruwaibidah, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "At-tafi yatakallam fil umuril 'ammah." Orang-orang bodoh tapi berani bicara dalam perkara-perkara yang besar. Masalah politik, masalah syariat, masalah halal dan haram, bahkan berani berfatwa, Pak. Ini kan perkara besar, kan? Iya. Apalagi dengan adanya pildacil atau pildacil, pemilihan dai kecil. Jadi anak kecil itu sudah dilatih untuk pintar bicara. Kalau di zaman salafus saleh, anak kecil suruh ngapalin Quran, ngapalin hadis, mempelajari ilmu. Baru setelah matang ilmunya boleh dia bicara. Zaman sekarang enggak. Anak kecil dilatih pintar ceramah, pintar ngomong. Akhirnya ini yang mendorong munculnya ruwaibidah. Orang-orang yang bodoh tapi Masya Allah berbicara dalam perkara-perkara yang ya bukan haknya untuk berbicara. Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan ya, akan nanti di hari di antara tanda hari kiamat, orang-orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Kata Rasulullah, la taqumu sa'ah
hatta yakuna as'adan nas Luka bin Luka. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai yang nanti itu kata Rasulullah di akhir zaman orang yang paling bahagia itu Luka bin Luka. Kata Ibnu Rajab, Luka bin Luka itu dalam bahasa Arab ya kinayah atau kiasan untuk orang bodoh. Makanya kalau ada orang Arab ngomong ke antum, "Hai Luka bin Luka," maksudnya ente bodoh gitu. Ya. Maksudnya kata Ibnu Rajab, artinya nanti ya orang-orang bodoh lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Bodoh terhadap dunia bukan, tapi bodoh terhadap apa? Agama Allah Jalla wa'ala. Demikian pula Rasulullah mengabarkan di akhir zaman ulama sedikit, sementara penceramah apa? Banyak. Bahkan ilmu itu diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya oleh Allah para ulama. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila sudah Allah tidak menyisakan lagi orang alim, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu urusan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, kata Rasulullah. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Ikhwatul Islam. Maka kita yang hidup di akhir zaman ternyata kita menyaksikan seperti yang Rasulullah kabarkan tersebut. Berbagai macam maksiat-maksiat yang luar biasa, Pak. Kesyirikan, kebid'ahan. Ya. Perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Ya. Demikian pula Rasul mengabarkan akan munculnya bin wanita dan alat musik. Dalam riwayat Ibnu Majah kata Rasulullah, satakunu khasfun wa qadhfun wa maskhun, akan ada nanti ya bumi yang ditenggelamkan, bumi yang dilempari dengan batu, dirubah jadi binatang. Lalu ditanya, "Hai Rasulullah, kapan itu terjadi?" Kata Rasulullah, apabila telah muncul bidu wanita dan alat-alat musik. Dan itu kita saksikan ya, kalau Islam sudah muncul itu semua kita. Kita hidup di akhir zaman. Maka di akhir zaman ini kita sangat butuh sekali petuah-petuah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih Rasulullah adalah Nabi yang sangat sayang sama umatnya. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak memberikan petuah-petuah bagi mereka yang akan hidup di akhir zaman. Maka saudaraku, berikut ini beberapa petuah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, terutama bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Petuah yang pertama yaitu hendaknya kita di akhir zaman ini betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah. Ini berdasarkan riwayat Tirmidzi. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Innakum asbahtum fi zaman kathir fuqaha'uhu, qalil khutaba'uhu, kathir mu'tuhu, qalil su'aluhu. Al-amalu fi khairu min al-ilm. Wa sayati zamanun kathir khutaba'uhu, qalil fuqaha'uhu, kathir su'aluhu, qalil mu'tuhu, al-ilmu fi khairu min al-amal." Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit.
Yang minta-mintanya sedikit tapi yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman tersebut lebih baik dari berilmu. Ini Rasul untuk para sahabat. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman penceramahnya banyak. Ulamanya sedikit. Yang minta-mintanya banyak. Sementara yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu kata Rasulullah lebih baik daripada amal. Berarti di sini Rasulullah memberikan petua, kita yang hidup di zaman seperti itu hendaknya banyak fokus menuntut ilmu, Pak. Ini zamannya. Apalagi kebodohan di zaman ini merajalela. Sahih tidak? Iya. Iya. Coba antum pergi ke pasar, berapa banyak para pedagang yang sudah paham fikih dagang. Hampir rata-rata nggak paham, Pak. Berapa banyak orang yang sudah betul-betul paham tentang fikih sholat, fikih wudhu, dan yang lainnya. Sedikit sekali, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat, ya, yaitu tersebarnya kebodohan. Kebodohan merajalela. Maka di saat seperti ini, ya akhwal Islam, menuntut ilmu, kata Syekh Albani rahimahullah, jihad yang paling utama. Karena menuntut ilmu termasuk jihad, saudaraku. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, fattahim fi aqli, tuduh akalnya. Jangan-jangan nggak waras itu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika menyebutkan martabat jihad, beliau menyebutkan bahwa jihad itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Lalu beliau menjelaskan bagaimana caranya jihad melawan diri sendiri. Kata beliau, yakunu bita'allumil ilmi wal amali bih. Yaitu dengan cara mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Kita belajar untuk ilmu itu jihad, saudaraku. Bahkan ini jihad yang paling dasar nih. Para rasul, jihad yang paling utama mereka ini, Pak. Jihad dengan apa? Ilmu. Rasulullah SAW yang pertama kali beliau lakukan di kota Mekah jihad dengan apa? Dengan ilmu. Bahkan Allah menamai jihad dengan ilmu itu sebagai jihad yang besar. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu, dan jihadilah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini ayat, kata para ulama, ayat Makkiyah. Ayat yang turun sebelum hijrah ke kota Madinah. Ini ayat sebelum disyariatkannya jihad dengan pedang dan panah, dengan senjata. Maka Allah mengatakan jihadi orang kafir itu dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ini di sini Allah menamai, Pak, menjihadi orang kafir dengan Al-Quran itu sebagai jihad apa? Yang besar. Berarti jihad dengan ilmu, jihad yang besar. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jihad dengan ilmu itu jihadnya orang-orang khusus dari umat Islam. Kenapa? Karena jihad dengan pedang dan panah semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi jihad dengan ilmu tidak semua orang bisa, Pak. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena ini jihadnya para ulama. Jihadnya siapa? Para ulama yang membantah syubhat, membantah kesesatan, meluruskan pemahaman yang salah. Siapa lagi kalau bukan ulama, Pak? Ya tidak. Naam. Yang berjihad untuk membela Al-Quran dari sisi apa? Makna-maknanya, supaya tidak disimpangkan maknanya tersebut. Siapa lagi kalau bukan para ulama, Pak? Zaman sekarang banyak tidak, Pak, yang berusaha untuk merusak Al-Quran dari sisi maknanya, Pak? Oh ya, orang liberal, orang-orang batinnya, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, benci kepada Al-Quran, orang-orang munafikin, orang-orang ahli bid'ah.
Mereka berusaha merusak Al-Quran dari sisi maknanya. Siapa yang akan membela Al-Quran dari sisi maknanya kalau bukan para ulama? Ya tidak? Iya. Kalau ada orang yang mencaci maki Al-Quran, saya yakin Pak, semua umat Islam marah. Tapi kalau ada orang pakai sorban 2 meter, pakai jubah, lalu kemudian menafsirkan Quran seenaknya pakai akalnya, gak ada yang marah Pak. Yang marah hanya para ulama. Mereka yang bangkit kemudian membela dan membantah pemahaman-pemahaman tersebut. Maka ini jihadnya para ulama, jihad besar. Maka antum juga harus bersekutu dalam jihad besar ini dengan cara apa? Duduk di majelis para ulama, mengkaji Al-Quran dengan pemahaman yang sahih, mempelajari hadis dengan pemahaman yang sahih. Harus semangat Pak. Bahkan semangat kita kepada menuntut ilmu itu harus melebihi segala-galanya dulu. Jangan sampai kita itu semangat untuk beraksi, tapi sementara menuntut ilmu tidak semangat. Saya merasa heran Pak, sama sebagian orang berkata, kamu ini kok menuntut ilmu terus, kapan aksinya? Kita katakan, loh nuntut ilmu bukan aksi ya? Justru menuntut ilmu itu aksi yang paling besar. Dengan kita menuntut ilmu, kita tahu ini hak, ini batil, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini halal, ini haram, ini diridhoi oleh Allah, ini tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ketika Anda beraksi tanpa ilmu, apa Anda tidak takut kalau Anda mati konyol? Anda menganggap itu jihad, ternyata para ulama mengatakan tidak jihad. La haula wala quwata illa billah. Semua harus pakai ilmu dulu Pak. Masalah dunia aja harus pakai ilmu dulu, ya enggak? Mungkin enggak antum tiba-tiba, saya enggak perlu pakai ilmu, saya mau masak sendiri. Ayo silakan bikin kue apaan? Bikin cendol. Caranya bisa enggak? Enggak tahu. Bikin aja sendiri. Enggak tahu saya. Enggak mungkin. Itu masalah dunia. Gimana masalah akhirat? Masalah agama. Masalah agama lebih besar lagi, saudara-saudaraku sekalian. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kayaknya sebelah sana masih banyak kosong Pak. Tuh masih banyak kosong sebelah sana Pak. Silakan sebagian teman-teman pada pindah ke tempat yang kosong dulu, diisi yang kosong. Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itulah saudaraku, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk menuntut ilmu itu luar biasa sekali. Al-Quran dalam ayat-ayat yang banyak dan dengan bentuk-bentuk yang sangat banyak menganjurkan kita menuntut ilmu. Terkadang Allah sharih menyebutkan tentang keutamaan para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman dengan beberapa derajat jauh sekali. Terkadang Al-Quran mengajak akal kita bicara. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama? Sama enggak? Semua sama jawabannya. Karena sebetulnya ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Semua orang tahu bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tapi Allah ingin mengajak akal kita bicara. Kalau kamu sudah tahu bahwa tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, berarti kamu jadi yang mana dong? Jadilah yang berilmu. Terkadang Allah menyebutkan bahwa orang yang sifat penduduk api neraka itu orang yang enggak menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun."
Sungguh kami telah mempersiapkan untuk api neraka itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan apa? Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak masih punya insting. Walaupun nggak punya otak, nggak punya akal. Binatang ternak nggak punya akal, Pak. Berakal nggak binatang ternak, Pak? Tidak berakal. Tapi kalau Bapak tawarkan narkoba ke ayam, mau ayam itu? Jangan harap. Kenapa? Karena dengan instingnya dia tahu ini tidak bagus. Kalau Bapak tawarkan racun kepada binatang, dengan instingnya dia bisa merasakan ini ada sesuatu yang berbahaya. Tapi manusia punya akal, tahu ini nggak boleh, ini bahaya, dilakukan juga. Berarti lebih buruk dari binatang ternak tidak? Ya Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW menekankan untuk kita yang hidup di akhir zaman untuk banyak fokus menuntut ilmu dulu, Pak. Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari? Masanya di zaman sekarang ini, Pak, banyak sekali perkara-perkara yang menghalangi kita dari menuntut ilmu, Pak. Apa itu? Media sosial. Namanya juga sosial. Bikin sial. Iya. Kalau kita tidak menggunakannya dengan benar itu media tuh. Sibuk di Facebook, sibuk komentar, sibuk debat, sibuk. Aduh. Bukankah lebih baik dia habiskan waktunya untuk memahami Al-Quran ayat per ayat, menghafalnya? Bukankah lebih baik dihabiskan waktunya untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW dan menghafalnya? Kenapa sih sibuk dengan hal-hal seperti itu? Banyak, maaf ya, para penuntut ilmu kalau ngikutin berita hangat itu rajin, Mbak. Iya. Setiap hari ngikutin berita ini, berita itu, apalagi berita politik dan yang lainnya. Berita olahraga. Paham banget jadwal-jadwal Indonesia VS ini, VS ini, VS ini. Wah, pokoknya ini mantap sekali nih. Paham banget ini jadwalnya begini. Pas ditanya, kamu ngajinya di mana? Ya, seminggu sekali nggak masalah lah. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, porsi kita menuntut ilmu di zaman ini masih sangat kurang. Ada juga yang menuntut ilmu, alhamdulillah. Namun sayang tata cara menuntut ilmunya perlu diperbaiki lagi. Banyak di antara kita, Pak, menuntut ilmu itu hanya sebatas mendengarkan kajian tablik akbar selesai. Tidak ada target dalam menuntut ilmu. Apa ya target saya menuntut ilmu? Saya ingin hafal Sahih Bukhari, atau saya ingin hafal Arba'in Nawawiyah dulu, atau saya ingin mengkaji kitab-kitab para ulama dari dasar dulu, saya ingin kuasai. Nggak ada target. Yang penting udah duduk di majlis taklim, udah syukur dah. Ini juga perlu diperbaiki. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Maka ya akhi, fatwa Rasulullah SAW kepada kita yang hidup di akhir zaman, bahwa ternyata kata Rasulullah, berilmu di zaman itu lebih baik daripada apa? Beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan. Maksudnya pahala menuntut ilmu di saat itu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan kesempatan ini, saudaraku, untuk banyak kita menuntut ilmu Allah di zaman sekarang ini. Jangan habiskan waktumu untuk media sosial. Jangan habiskan waktumu untuk mengikuti ya berita-berita hangat dan yang lainnya. Kalau Anda berkata, Ustadz, tapi kan penting kita mengetahui realita umat, fikih waqi'. Saya jawab, Mas, kalau kamu ngikutin berita dengan alasan ngikutin realita, dengan apa kamu akan menghukuminya? Dengan perasaan. Hati-hati loh. Menghukumi realita itu harus dengan ilmu, bukan dengan apa? Semangat saja, nggak cukup.
Ketika kita baca berita membuat hati kita geram, kesal, pasti ya sikap antum di saat itu gimana? Hah? Sikap itu pada waktu itu kita akan berbagi kekesalan, iya kan? Langsung di-share ke teman-teman. Padahal kalau ditanya secara ilmu, benar nggak sikap seperti itu? Secara dalil dan Al-Quran dan hadis, betul nggak sikap seperti itu? Maka dia akan menjawab dengan emosinya. Benar. Dalilnya. Tapi ini kan. La haula wala quwata. Maka tiba-tiba dia jadi ulama, Pak. Yang bisa berfatwa. Tapi fatwanya dengan emosi. Bukan dengan ilmu. Nah ini banyak di zaman sekarang, Pak. Musibah, wallah. Ya ketika orang-orang yang baru menuntut ilmu ikut bicara dan komentar dalam masalah agama, musibah besar. Ya. Orang-orang yang baru ngaji Arba'in Nawawiyah 40 hadis tapi seakan-akan bagaikan Imam Bukhari. Akhirnya berkomentar di Facebook, oh menurut saya sih nggak begitu, menurut saya siapa ente? Bahasa Arab aja nggak bisa, usul fikih nggak pernah belajar, udah gitu mengkritik ulama-ulama lagi. Ini ulama ini lembek, ini ulama ini. La ilaha illallah ya akhal Islam. Bukan adab Anda sebagai penuntut ilmu demikian. Kewajiban kita terus menggali ilmu. Kalau Anda sudah mengetahui bagaimana luasnya ilmu, Anda akan merasa Anda bukan siapa-siapa. Tapi kalau Anda belum mengetahui bagaimana luasnya ilmu, seperti orang yang baru belajar bela diri, petantang petenteng, ya, maka tidak benar seperti itu. Maka inilah petuah Rasulullah yang pertama bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Apa itu, Pak? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu sama siapa? Nah, ini jadi masalah lagi. Ingat, Pak, menuntut ilmu itu pertama harus kepada ahlinya. Nggak boleh bukan orang yang ahli, nggak boleh. Nggak boleh antum berkata, saya nuntut ilmu sama siapa aja. Oh, itu kaidah tidak berlaku dalam Islam. Kalau Anda menerima kebenaran dari siapa saja, siapapun yang menyampaikan kebenaran Anda terima, betul. Tapi kalau untuk Anda bersimpuh untuk mengambil ilmunya, tidak boleh kepada sembarangan orang. Harus kepada ahlinya. Mau nggak antum belajar ilmu komputer sama orang yang kursus komputer aja nggak lulus-lulus? Mau? Mau nggak antum belajar ilmu pertanian sama orang yang bukan petani tapi tukang bas ternyata? Mau nggak antum belajar ilmu kedokteran ternyata belajarnya sama penjahit? Kalau ilmu dunia saja antum nggak mau, antum maunya belajar sama ahlinya, kenapa masalah agama Anda berkata, yang penting kan ambil baiknya, buang buruknya? Memang apa kemampuan Anda untuk membedakan baik dan buruk? Sehingga Anda berani untuk mengatakan, oh menurut saya ini baik nih. Menurut kamu baik. Apa parametermu mengatakan itu baik? Oh dia bawa Al-Quran. Dia bawa hadis. Rasulullah mengatakan orang Khawarij pun bawa Al-Quran dan hadis. Rasulullah mengatakan tentang orang Khawarij apa? Kata Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai kemana? Ke kerongkongannya. Yamrukuna minad din. Tapi mereka melesat dari agama seperti melesatnya panah dari buruannya. Bayangkan, Pak, orang Khawarij bawa Quran, bawa hadis, tapi Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama. Kenapa? Karena pemahamannya yang salah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ambil dari orang yang jelas keilmuannya, jelas, lurus akidahnya dan manhajnya. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Lihat, Rasulullah mengatakan di antara tanda hari kiamat apa?
Ilmu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir, Pak? Ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama, al-asagir, kata Ibnu Mubarak, perawi hadis itu, hum ahlul bid'ah. Mereka ahli bid'ah yang menyimpang pemikirannya. Penafsiran yang kedua ditafsirkan oleh sebagian ulama, mereka orang-orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua. Walaupun dia, Masya Allah, dia ahlu sunnah, manhajnya bagus, tapi ilmunya dangkal, tetap nggak boleh diambil ilmunya. Makanya kalau ada seorang ustadz berkata, ditanya, Ustadz bagaimana boleh nggak nuntut ilmu sama si fulan? Oh jangan. Bukan berarti si ustadz itu mengatakan dia sesat, belum tentu. Bisa jadi karena si fulan ilmunya masih belum mumpuni untuk diambil ilmunya, Pak. Makanya ya, dalam hal seperti ini boleh nggak kita bertanya kepada ahli ilmu, Ustadz, menurut Ustadz si fulan ini boleh nggak diambil ilmunya? Boleh, nggak masalah. Dan itu yang dilakukan oleh salafus soleh, Pak. Ya. Kenapa? Saya katakan boleh karena pertama itu dia dilakukan oleh salafus soleh terdahulu. Yang kedua, secara akal aja, secara akal. Kalau antum ingin tahu seseorang itu ahli menjahit, antum tanya sama siapa? Hah? Kalau antum ingin tahu si fulan itu ahli jahit, antum tanya sama siapa? Dokter? Hah? Ahli bangunan? Sama siapa? Sama ahli jahit lagi dong. Kalau antum pengen tahu si fulan tuh ahli bangunan, tanya sama siapa? Petani? Nelayan? Enggak, nanya sama ahli bangunan lagi dong. Kalau antum ingin tahu itu ahli dalam agama apa tidak, sama siapa? Kebanyakan kita nanyanya sembarangan. Bahkan kepada dokter pun ditanya. Padahal dia tidak paham banyak tentang masalah din. Yang tahu dia ahli atau tidak, ya ahli lagi dari jenisnya. Tidak bisa sembarangan, ya akhwal Islam. Kenapa, Pak? Para ulama terdahulu selalu mewanti-wanti jangan sembarangan nuntut ilmu. Karena itu tiada lain untuk keselamatan agama dia. Wallahi, Pak, keselamatan agama itu lebih dari segala-galanya, Pak. Ya, keselamatan kita dari syubhat pemikiran yang menyesatkan, keselamatan kita dari penyimpangan syariat itu ya perkara yang sangat mahal sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah ini saudaraku sekalian, jadi petuah yang pertama dari Rasulullah SAW di akhir zaman yaitu menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Ya, ilmu agama. Mungkin azan pintunya dibuka aja kali ya Pak ya, panas banget soalnya. AC-nya jadi nggak berpengaruh. Yang kedua, nasihat petuah Rasulullah SAW bagi kita yang hidup di akhir zaman. Dalam hadis tadi yang di awal saya sampaikan, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, inna hadhil umma ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Sesungguhnya umat Islam, kata Rasulullah, dijadikan keselamatannya di generasi pertamanya. Dan generasi akhirnya, kata Rasulullah, akan ditimpa bala. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Taji'ul fitnah. Taji'ul fitan fayuraqiku ba'duha ba'da. Nanti akan datang fitnah-fitnah yang membuat fitnah setelahnya lebih berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya.
Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, lalu mukmin berkata, ini yang akan membinasakan aku. Tsumma tankashif, kemudian fitnah itu pun pergi. Tsumma taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, si mukmin berkata lagi, hadhihi wa hadhihi, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah memberikan kepada kita petuah. Apa kata Rasulullah? Faman arada an yuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Ini dua petuah dari Rasulullah sekaligus dalam hadis ini. Kata Rasulullah, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia didatangi oleh kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan sesuatu yang ia suka untuk didatangi dengannya. Lihat, ketika Rasulullah menyebutkan akan munculnya fitnah-fitnah yang bergelombang, Pak. Dalam hadis ini mengatakan, datang fitnah, si mukmin ketakutan dan berkata, ini yang akan membinasakan agamaku. Kemudian fitnah itu hilang. Datang lagi yang lain. Si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakan. Ketakutan si mukmin karena dia takut imannya hancur, Pak. Dia takut agamanya hancur, Pak. Ini yang disebut dalam hadis lain, fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan, silih berganti. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab mendatangi sekerumunan para sahabat. Lalu Umar berkata, ayyukum yadri hadithan fitnah. Siapa di antara kalian yang mengetahui hadis tentang fitnah? Apa kata para sahabat? Kulluna yadri ya Umar. Semua kita tahu kau Umar. Hadisnya, bukankah yang dimaksud oleh engkau hai Umar hadis tentang fitnah seseorang pada hartanya dan keluarganya? Kata Umar apa? Bukan itu yang aku maksud. Kalau itu sih bisa digugurkan dosanya oleh sholat, puasa, sedekah. Akan tetapi kata Umar, yang aku maksud fitnah tamuju maujal bahar, yang bergelombang seperti gelombang lautan, silih berganti. Kemudian Hudzaifah berkata kepada Umar, la alaika ya Umar, fitnah itu tidak akan menimpa engkau hai Umar. Kenapa? Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu. Kemudian Umar bertanya, pintu itu akan terbuka atau pecah? Kata Hudzaifah, pecah. Kata Umar, kalau begitu tidak akan tertutup kembali. Dan pintu itu adalah Umar bin Khattab. Saudaraku sekalian, setelah sepeninggal Umar, fitnah tak pernah berhenti sampai detik ini. Benar sekali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nih, Rasulullah mengabarkan dalam riwayat Muslim tadi, fitnah datang, mukmin berkata, ini akan membinasakanku. Mukmin takut sekali dengan fitnah-fitnah yang bergelombang tersebut. Takut sekali imannya rusak, agamanya hancur, Pak. Karena bagi seorang mukmin, agama itu segala-galanya. Bagi seorang mukmin, keimanan itu adalah harga mati, Pak. Karena itu modal satu-satunya menuju kepada kehidupan apa? Akhirat. Tak bisa diganti dengan apapun juga iman itu, Pak. Seorang mukmin yang merasakan manisnya iman, tak akan mau ia mengganti imannya dengan emas sebesar gunung sekalipun juga enggak mau dia. Dia khawatir. Maka Rasulullah memberikan petuah, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Artinya usahakan kamu wafat di atas iman. Usahakan itu, Pak. Berarti ini petuah Rasulullah SAW supaya kita istiqomah sampai wafat, tuh, Pak. Istiqomah sampai wafat. Untuk istiqomah sampai wafat nggak mudah loh, Pak.
Untuk istiqomah sampai wafat itu berat sekali, Pak. Kenapa? Apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti ini. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya, yang namanya syahwat kita lihat merajalela, mengerikan sekali. Demikian pula syubhat, pemikiran yang menyesatkan pun juga mengerikan sekali. Ya. Seorang mukmin takut sekali kalau imannya bisa hancur dengan fitnah-fitnah tersebut. Seorang mukmin yang berilmu tahu ini fitnah. Tapi mukmin yang tidak berilmu, dia nggak tahu itu kalau itu fitnah. Antum ketika mau buka YouTube, kemudian antum melihat di situ dan antum takut sekali, aduh, ini takut menyibukkan saya dari Al-Quran. Ini takut menyibukkan hati saya dari zikir kepada Allah. Berarti antum sadar bahwa itu fitnah. Ketika antum melihat perempuan cantik, kemudian masuk ke hati antum, Masya Allah, cantik banget. Langsung antum sadar, astagfirullah, ini fitnah. Sudah mulai masuk ke hati saya. Saya takut nih bisa merusak keimanan saya. Berarti antum sadar bahwa itu fitnah. Ketika antum sudah ternyata lebih banyak waktunya untuk media sosial daripada baca Quran, itu sudah fitnah loh, Pak. Siapa yang di antara antum yang pertama kali dibuka dalam setiap harinya Al-Quran? Ada? Atau HP dulu yang pertama kali dibuka? Bahkan saya melihat sebagian ikhwah setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bukan zikir, Pak. Ngeliatin HP. Apa itu bukan fitnah? Fitnah itu, Pak, banyak kita tidak sadar. Orang yang kurang ilmunya menganggap ini biasa-biasa saja. Tapi orang yang berilmu dia tahu ini fitnah. Ini yang memalingkan hatinya dari zikir kepada Allah. Ini memalingkan hatinya, ya, dari menggunakan waktunya lebih bermanfaat. Fitnah, Pak, hati-hati. Ya. Antum yang asyik datang ke mal-mal, mejeng di sono, fitnah bukan, Pak? Wallahi fitnah itu. Pahami fitnah. Pahami fitnah. Sadari fitnah sedini mungkin. Takutlah kita semua jangan sampai fitnah telah menguasai hati kita tak terasa. Kalau kita ternyata ya akhwat Islam hati kita lebih asyik dengan sesuatu yang sifatnya itu sia-sia, seperti nonton film, main game. Gara-gara itu hati kita tidak lagi merasa asyik dengan zikir kepada Allah. Gara-gara itu hati kita tidak lagi merasa asyik dalam sholat. Antum kalau lagi nonton Piala Dunia nih, mantep nih, Inggris PS Belanda ini, tahu-tahu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum bingung nonton ini atau sholat, nonton ini atau sholat. Pergilah dia sholat, tapi sholatnya juga pengen cepet-cepet. Takut apa? Ketinggalan nontonnya. Itu sudah fitnah, Pak. Fitnah itu. Dan kita nggak sadar. Sadari fitnah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ketika antum bawa moge, motor gede, bem, terus antum merasa bangga diri. Sampai orang aja suruh minggir. Orang yang berilmu sadar, kok saya kena ujub ya gara-gara motor ini ya. Ujub dengan dunia itu memasukkan dia ke dalam api neraka. Rasulullah bersabda, "Baina rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu." Ya, ketika ada seseorang yang sedang berjalan, kata Rasulullah, dan dia merasa ujub dengan rambutnya yang indah dan pakaiannya yang bagus. Idh khasafallahu bil ard, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi.
fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan dia terus diadab sampai hari kiamat. Kata para ulama, ini menunjukkan orang yang ujub dengan dunia itu bisa menyebabkan dia diadab dalam kubur. Gara-gara itu kita nggak sadar fitnah sudah masuk ke dalam hati kita, Pak. Ketika kita berbangga-bangga dengan dunia, itu saja sudah fitnah. Saudaraku sekalian, sadarilah fitnah, sadarilah sedini mungkin tentang fitnah itu, Pak. Jangan kita hanya belajar fitnah. Oh, fitnah itu segala sesuatu yang bisa menyimpang dari syariat. Oh, fitnah itu begini-begini. Tapi kita tidak sadar kalau kita sendiri sudah terbawa oleh arus fitnah itu, saudara-saudaraku sekalian. Banyak ikhwah dan akhwat asyik chatting-chattingan, Pak. Ya, bercadar bahkan, Pak. Tapi rupanya, Pak, terfitnah oleh Facebook, kenalan sama ikhwan di Facebook, sibuk chattingan sama dia, sama ikhwan juga. Ya, fitnah bukan, Pak? Fitnah, dan ini orang nggak sadar kalau hatinya terkena apa? Fitnah. Seorang mukmin takut hatinya terkena fitnah-fitnah tersebut, saudaraku. Itu yang bisa menghalangi dia untuk istiqomah, Pak. Itu yang bisa menghalangi dia untuk berjalan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang mengurangi rasa cinta dia kepada Allah. Mengurangi rasa takut dia kepada Allah. Ketika ada seseorang yang harapan dia kepada dunia lebih besar daripada mengharapkan akhirat. Fitnah, wallahi fitnah. Ketika seseorang yang ketika beribadah niat utamanya dunia, fitnah, wallahi itu fitnah. Ketika seseorang di hatinya lebih besar dunia daripada akhirat, wallahi itu fitnah, saudara-saudaraku sekalian. Sadari fitnah itu ya akhi. Setiap kita harus introspeksi diri. Apakah hati kita sudah kemasukan fitnah atau tidak? Kalau ternyata sudah kemasukan, segera kita sadar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri segera. Jadilah kita menjadi orang yang faqih tentang ya bentuk-bentuk fitnah itu. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah di atas iman, di atas Islam. Ya Allah, saudara-saudaraku sekalian, banyak, Pak, orang-orang yang kolab dalam menuntut ilmu dan iman gara-gara syahwat. Saya diceritakan, Ustadz, ya, ada seorang ibu-ibu gara-gara main Facebook, tadinya jilbab ngeleber maksudnya ya, Pak. Maksudnya jilbabnya besar, syar'i, Masya Allah. Rupanya Facebookan ketemu sama teman-teman dulunya, mulailah jilbabnya naik sedikit demi sedikit, Pak. Sampai akhirnya buka jilbab, buka kerudung. Dan sudah kembali menjadi awam lagi seperti dulu. Dia tidak sadar, sudah terkena apa? Fitnah. Wallah. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, untuk supaya istiqomah terus ya, sampai kita wafat tuh gimana dong caranya? Ini pembahasan paling penting, Pak, dalam hidup kita, Pak. Iya, karena untuk istiqomah sampai wafat tuh nggak mudah, Pak, nggak mudah. Maka dari itulah ya akhi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, sungguh-sungguhlah kamu untuk menjaga ketakwaan kamu sampai kamu meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Saudaraku, saya yakin semua kita ingin wafat di atas Islam dan iman, betul? Semua kita ingin wafat di atas husnul khatimah, sahih?
Tapi kita terkadang melalaikan diri kita sendiri. Kita terkadang menyia-nyiakan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sia-siakan. Kenapa? Karena kita terbawa oleh mimpi-mimpi dunia. Karena kita terbawa oleh iming-iming dunia. Kita tidak peduli apakah iman kita ini sudah berkurang atau tidak. Lalu setan datang mengatakan, imanmu kok tidak berkurang? Buktinya kamu masih sholat. Ya, masih sholat, sahih. Kemarin Anda sholatnya khusyuk, sekarang Anda sudah tidak bisa khusyuk lagi. Ya, betul masih sholat. Kemarin Anda masih sholat sunnah, sekarang Anda sudah tidak sholat sunnah lagi. Ya, masih tahajud. Kemarin Anda tahajud 11 rakaat, sekarang cuma 1 rakaat. Apa Anda tidak sadari itu? Ternyata fitnah sudah masuk ke dalam hati kita, saudara-saudaraku sekalian. Maka ya akhi, agar kita bisa istiqomah, yang pertama, peliharalah keikhlasan kita. Teruslah menuntut ilmu. Karena dengan terus menuntut ilmu, insya Allah terpelihara iman kita dan hati kita. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ilmu itu seperti air hujan dan hati itu seperti tanah. Tanah yang tidak diguyur oleh air hujan, berbulan-bulan lamanya ia akan kering kerontang. Demikian pula hati yang lama tak diguyur dengan siraman rohani, dia pun akan kering dan kerontang. Iwallah. Jangan putus dari menuntut ilmu. Jangan tergoda oleh setan, karena terkadang setan datang kepada Anda dan berkata, buat apa kamu banyak-banyak menuntut ilmu, nanti kamu gak bisa ngamalin. Wallahi itu setan, saudaraku. Jangan Anda tergoda oleh orang-orang yang kemudian menjadikan kita ini malas menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita istiqomah, saudaraku sekalian, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Jadikan teman-teman akrab kita orang-orang yang soleh, saudaraku. Wallah, orang soleh itu Pak, manfaatnya di dunia dan akhirat, Pak. Kata Al-Hasan Al-Basri apa? Hendaklah kamu memperbanyak teman-teman solehmu. Karena mereka itu diberikan oleh Allah hak syafaat pada hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan ketika mereka telah melewati jembatan Sirat, dan mereka telah selamat di jembatan Sirat, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yusalluna ma'ana, ya Allah, teman-teman kami yang dahulu mereka salat bersama kami, berpuasa bersama kami, ya Allah. Maka Allah berfirman, pergilah kalian ke neraka, keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Masya Allah, saudaraku sekalian, manfaat teman yang soleh dalam kehidupan kita. Wallahi manfaat. Tapi ingat, berteman dengan orang soleh itu kudu sabar, mas. Karena teman soleh itu bukan malaikat. Sesoleh-solehnya orang pasti ada kekurangannya nggak? Sesoleh-solehnya orang pasti dia pernah jatuh kepada kesalahan. Lumrah, manusia namanya juga. Kalau kamu ingin berteman dengan orang yang tak ada kesalahannya sama sekali, saya yakin Anda tidak akan dapat teman. Maka ketika kita berteman, jadikanlah teman soleh yang itu betul-betul kita jadikan sebagai teman akrab kita. Bertemanlah, bergaulah dengan mereka. Sebab keimanan dan ketakwaan mereka itu insya Allah menjadikan iman kita terjaga insya Allah. Siapa teman yang soleh itu, Pak? Teman soleh itu kalau kamu berkumpul dengan dia menambah keimananmu. Adapun kalau teman kamu berkumpul dengan dia kok malah semakin berkurang imanmu, itu tandanya dia bukan teman yang soleh. Ingat, hati-hati saudaraku, masalah berteman ini bahaya, Pak. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan tentang kisah orang yang masuk neraka gara-gara temannya, Pak. Allah mengatakan, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani.
penduduk api neraka itu berkata, aduh andaikan tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Tuh lihat dia masuk neraka gara-gara temannya, Pak. Antum tahu tidak, Abu Thalib meninggal di atas kekafiran gara-gara siapa? Temannya juga. Ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, Rasulullah datang untuk mentalkin la ilaha illallah. Ternyata di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal. Dan satu lagi saya lupa namanya. Rasulullah bersabda kepada pamannya, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Hai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka dan benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib? Diulangi oleh Rasulullah, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi. Akhirnya Abu Thalib pun memutuskan untuk mati di atas agama bapaknya Abdul Muttalib. Maka Rasulullah sedih sekali, Pak. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka, akan tetapi Allah ialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Saudaraku. Kemudian yang ketiga, agar kita istiqomah, saudaraku sekalian, yaitu tinggalkan maksiat semaksimal mungkin. Jauhi maksiat, jauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat melemahkan hati. Lihat oleh antum, orang yang suka berbuat maksiat lemah untuk beramal soleh. Kenyataan membuktikan, Pak, orang yang selalu berbuat maksiat dia akan lemah dari beramal soleh. Maka dari itu jauhi maksiat, saudaraku. Kenalilah maksiat, apa saja maksiat. Ada maksiat besar, ada maksiat kecil. Dan jangan sekali-kali Anda menganggap remeh maksiat kecil itu. Karena ketika kita menganggap remeh maksiat kecil, disitulah kita akan jatuh kepada maksiat tersebut. Ya, disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah di negerimu itu. Walakin laqad radiyalakum mimma tahqiruna min a'malikum. Tapi setan ridho. Ridho apa yang diridhoi oleh setan? Yaitu apa-apa yang kalian remehkan dari amalan kalian. Artinya, Pak, setan ridho kalau kita nganggap remeh dosa. Kalau kita sudah nganggap, itu cuma dosa kecil kok, gampang, bisa istighfar. Kalau kita sudah menganggap remeh, setan ridho. Karena kalau sudah kita menganggap remeh, tandanya kita akan melakukannya. Kalau kita menganggap remeh amal, cuma sunnah ini, sunnah kan kalau ditinggalkan nggak dosa. Kalau kita sudah menganggap remeh itu amal, tandanya kita tidak akan mengamalkan. Maka dari itulah saudaraku sekalian, Abdullah bin Mas'ud ketika mensifati orang munafikin, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Orang munafik itu melihat dosa-dosa besarnya seperti apa? Lalat yang melewat di depan hidungnya. Dianggap kecil. Hati-hati. Jangan anggap remeh dosa sekecil apapun. Jangan anggap remeh. Ya, segera istighfar. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara kita untuk istiqomah, saudara-saudaraku sekalian, yaitu kita banyaklah bertaubat dan istighfar. Banyak taubat, banyak istighfar, banyak taubat, banyak istighfar. Mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak muhasabah, ya, menghitung diri kita, introspeksi diri. Sering-sering kita muhasabah akan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Wallah, jangan sampai kita jadi orang, Pak, kalau nginget kesalahan orang pinter, tapi kalau kesalahan diri sendiri nggak paham. Wallahi musibah. Di antara musibah yang terbesar adalah kita dipalingkan oleh Allah untuk mengingat kesalahan kita sendiri. Ya.
Lalu kita sibuk karena kita dipalingkan oleh Allah mengingat kesalahan kita sendiri, akhirnya kita sibuk mengingat kesalahan orang lain. Kalau sudah seperti itu, wallahi musibah terbesar, Pak. Orang kalau ingatnya kesalahan si Anu, kesalahan si Fulan, si Alan, si Fulan, si Alan, pasti Pak mau tidak mau dia akan apa? Dia akan terhinggapi penyakit sombong dan ujub. Akhirnya menganggap remeh dia. Iya. Itu saja sudah kebinasaan yang mengerikan sekali. Apa musibah yang besar itu? Iya. Musibah yang besar itu dijadikan kita sibuk mengingat kesalahan orang, tapi kita tidak sibuk mengingat kesalahan diri sendiri. Yang benar kita banyak ingat kesalahan diri kita, dan kita tidak sibukkan untuk mengingat kesalahan orang lain. Saudaraku, ini petuah yang Rasul yang kedua, yaitu hendaklah kematian mendatangimu dalam keadaan kamu beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Artinya kamu istiqomalah sampai meninggal dunia. Pikirkan bahwa agama itu segala-galanya buat kamu. Pikirkan iman itu segala-galanya buat kamu. Kita semua ingin wafat di atas la ilaha illallah. Tapi kemudian kita sia-siakan la ilaha illallah. Kita sia-siakan iman kita. Jangan harap kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, sementara kita sering menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap kita akan bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, sementara kita menganggap remeh maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petuah yang ketiga yang Rasul sebutkan dalam hadis tadi apa? Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Apa maknanya di sini, Pak? Maknanya sama dengan semakna dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Itu serupa sudah. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Datangilah kepada manusia sebagaimana kamu suka untuk didatangi dengannya. Saya berikan contoh. Kamu suka enggak orang datang dengan lemah lembut? Suka kan? Suka enggak kalau ada orang datang dengan wajah yang kasar, bermuka masam? Pasti nggak suka. Kalau kita nggak suka gitu, dan nggak suka digituin, jangan suka gituin orang. Datang ke orang, wajahnya bermuka masam, walau senyum. Ya. Kita nggak suka, Pak. Kamu suka nggak kalau orang datang dengan wajah berseri-seri? Suka. Maka datanglah kepada manusia dengan wajah yang berseri-seri. Pokoknya semua yang kamu sukai untuk didatangi dengannya, sukalah untuk mendatangi manusia dengan akhlak tersebut. Berarti ini hadis, Pak, menekankan orang-orang yang hidup di akhir zaman untuk memelihara akhlak yang baik. Akhlak yang baik di akhir zaman itu luar biasa pengaruhnya, Pak. Iya, Pak. Yang namanya orang awam, yang pertama kali mereka lihat tuh akhlaknya biasanya, Pak. Antum ilmunya seabrek-abrek, tapi kalau ngomong nyakitin hati, kasar lagi, orang pergi. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Maka dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Berarti orang yang bersikap lemah lembut itu tandanya dirahmati oleh Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalaulah kamu kasar, keras hatimu, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan pergi dari sekitarmu. Ini zaman kebodohan, ini butuh kelemah lembutan manusia ini, Pak. Gak bisa kita kerasin manusia itu di zaman sekarang. Iya. Kita butuh akhlak yang karimah di zaman sekarang ini, Pak.
Ya, maka setiap kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita kepada manusia, karena ternyata itu petuah Rasulullah SAW di akhir zaman bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Coba kita lihat Pak sejenak di Facebook sana, di media sosial sana, banyak yang mulutnya mengerikan Pak. Mulutnya itu mudah mencaci, mudah membuli, mudah ya mengejek orang. La haula wala quwwata. Enggak ada akhlaknya wallah. Maka dari itulah saudaraku, kalau antum dikomentari pedes sama orang, suka nggak? Nggak suka. Maka jangan suka mengomentari yang pedes-pedes lah. Kalau antum nggak setuju, cukup bantah secara ilmiah dengan kata-kata yang lembut dan bijak. Ya. Kalau antum sedang kesal, jangan sekali-kali menulis dan mencatat. Jangan sekali-kali mengomentari di saat antum sedang emosi. Jangan. Karena itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah. Sementara kita tidak. Kita seringkali Pak, lisan kita itu ya di ujung hati kita, di ujung lisan kita. Pokoknya semua ketika kesal ditulis tanpa dipikirkan terlebih dahulu. La haula wala quwata illa billah. Sekarang jam berapa? Oke. Ada tanya jawab nggak? Kalau lanjutkan aja masih banyak banget soalnya nih. Petua-petua Rasulullah SAW untuk orang yang hidup di akhir zaman banyak sekali Pak. Dalam beberapa hadis yang lain ya. Tapi nggak apa-apa lah, secara cepat aja kali ya. Petua yang keberapa sekarang? Yang keempat. Itu yang Rasulullah kabarkan, sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW sabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah?" Bagaimana sikapmu hai Abdullah? Idza kunta fi huthalatin minan nas. Ya. Bagaimana hai Abdullah kalau kamu tinggal di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Ya. Wa qad marijat uhuduhum. Perjanjian mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi. Wa kanu hakadha, dan mereka sudah seperti ini, udah enggak karuan sudah. Apa kata Abdullah bin Amr? Apa yang kau wasiatkan kepadaku ya Rasulullah jika aku hidup seperti itu? Kata Rasulullah apa? Ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Wa khudh ma ta'rif, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf. Wa da' ma tunkir, tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Wa alaika bi khasati nafsik, dan banyak-banyaklah kamu lebih memperhatikan dosa-dosamu sendiri. Wada angka amrul awam, jangan kamu sibukkan memikirkan dosa orang lain. Masya Allah, ini wasiat Rasulullah untuk Abdullah bin Amr Pak. Rasulullah mengatakan bagaimana kalau kamu tinggal di suatu masyarakat yang sudah rusak. Kata Rasulullah apa? Ya, udah kamu tinggal banyak-banyak tinggal di rumah. Kalau bergaul malah merusak agama kita, lebih baik kita banyak tinggal di rumah. Bukan berarti kita meninggalkan pergaulan sama sekali, tapi kita bergaul dalam perkara yang sifatnya maslahat. Ya. Ambil yang kita lihat itu ma'ruf, tinggalkan yang kita lihat itu mungkar. Jangan mengharapkan keridhaan manusia, tapi harapkan ridha Allah semata. Wa 'alaika bi khasati nafsik, dan hendaklah kamu lebih banyak mengingat kesalahan dan dosa-dosamu sendiri. Wada angka amral awam, kata Rasulullah, jangan kamu sibukkan untuk memikirkan dosa orang lain. Padahal ini Pak, di tengah-tengah masyarakat yang sudah buruk, ternyata kita disuruh untuk apa? Fokus mengingat dosa sendiri. Bayangkan. Baiklah, karena waktunya sudah sangat mepet ya. 5:30 katanya sudah harus jalan lagi ke Masjid Sudiang di sana. Baik, mohon maaf. Waktunya habis katanya. Kita sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.